bagaimana orang bisa masuk surga dengan begitu gampang? Hanya dengan ceramah di masjid, Imam Hmm. Ghazali mengatakan bahwa saya bermimpi berbicara dengan Allah, saya akan masuk surga bukan karena karya-karya saya selama ini, tapi karena ada seekor lalat yang minum tinta saya pada saat saya menulis dan saya biarkan dia minum. Nah, itulah menyebabkan Allah menjanjikan saya masuk surga. Nah, di sisi lain, ada kepercayaan lagi semirip dengan itu, cerita seorang wanita pelacur yang berlumuran dosa, lalu dia bisa masuk surga oleh karena dia memberi minum anjing yang kehausan. Nah, ini juga perlu barangkali Pak Agus berikan komentar. Begitu mudahnya orang digambarkan masuk surga. Ya memang begini, ini perlu diklarifikasi saja. Ini kan hal yang kita tidak tahu sebetulnya kan. Allah yang lebih tahu siapa yang akan masuk surga, masuk neraka. Bahkan kita ya sendiri nih tidak tahu apakah dosa kita lebih banyak dari pahalanya ataukah sebaliknya pahalanya lebih banyak dari dosanya, kan kita tidak pernah tahu. Sehingga memang di sini hanya diberikan logikanya. Orang-orang yang banyak melakukan kebajikan, ya pantasnya di surga. Gitu. Sedangkan orang-orang yang banyak melakukan kejahatan, ya pantasnya di neraka. Kemudian digambarkan lebih lanjut, ditimbang itu, gitu, bobot antara perbuatan kebajikannya dengan bobot keburukannya, dosa-dosanya ditimbang. Seberat zarah saja banyak kebajikannya, maka ya dia pantasnya surga. Meskipun mungkin dengan kualitas yang paling rendah misalnya. Tetapi kalau bobotnya lebih banyak pada dosanya, ya dia pantasnya di neraka. Itu kan logika-logika yang diajarkan oleh Al-Quran dan itu pasti benar adanya. Dan Allah sambil mengatakan Allah tidak pernah menganiaya hambanya. Allah itu maha adil dan selalu memenuhi janjinya. Nah, mekanisme itu. Yang jadi masalah kan kemudian ada ya diantaranya cerita-cerita itu tadi yang kemudian menggampangkan dan ini bisa membuat distorsi kesalahkaprahan. Karena tidak tahu kita apakah dengan menolong lalat yang meminum itu atau anjing yang diberi minum oleh si wanita tadi, itu pahala kita menjadi lebih besar dari dosa-dosa kita. Itu kan sebetulnya bukan ada di wilayah kita gitu ya. Sehingga yang diajarkan oleh Al-Quran itu kan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah gitu. Berbuat kebajikanlah sebanyak-banyaknya seakan-akan dosa kita ini belum tertutupi oleh perbuatan baik itu. Sudah berlomba-lomba. Nah, yang menjadi nilai dalam logika ini adalah kesungguhan kita itu yang membuat nilainya itu sangat besar. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Kualitas amalan itu bergantung pada niatnya. Bukan berarti orang menyumbang 1 juta lebih tinggi nilainya dibandingkan 100.000 atau 1.000 rupiah. Oh, belum tentu. Itu poinnya ada di kondisi yang menyertai dan niat yang menyertainya. Nah, jadi kita tidak pernah tahu sudah mengumpulkan pahala berapa dan kemudian dosa berapa. Tapi poin pentingnya adalah semakin banyak berbuat kebajikan, maka semakin besar peluangnya untuk mendapatkan surga. Sehingga ada ayat yang mengatakan, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum terbukti perbuatan baik, amalan soleh kita, dan kesabaran kita. Jadi memang itu ada kaitan langsung dengan bukti-bukti kebajikan yang nanti ketika di hari pengadilan itu dijadikan bukti ini loh Allah tidak menganiaya hambanya. Sedangkan dosa-dosa itu Allah memberikan yang lebih ringan karena Allah Maha Pemurah. Begini, berbuat dosa tidak sengaja, tidak dinilai. Tapi kalau sengaja, itu dinilai. Dan ketika dia mohon ampun, diampuni. Sehingga ini menjadi bagian logika yang kedua, kalau kita ini pingin peluang masuk surganya lebih besar, maka sering-seringlah, banyak-banyaklah memohon ampun kepada Allah. Dua ini yang harus kita lakukan. Berlomba-lomba berbuat kebajikan, mengumpulkan poin supaya kita pantas
ada alasan untuk masuk surga. Dan yang kedua, kita mohon ampun dan bertobat atas segala dosa kita. Dienulkan sama Allah. Muncul lagi, taubat lagi, dienulkan, sehingga logikanya akan terpenuhi. Orang yang seperti ini akan pantas dimasukkan ke dalam surga. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, saya memang termasuk yang ikut mempertanyakan. Saya kira kita juga mempertanyakan apakah sesederhana itu. Kecuali kemudian kita berada di sisi hasanah keilmuan Allah, bahwa para wanita pelacur yang tadi memberikan minum itu memang memiliki kualitas amalan yang mengalahkan seluruh. Tapi kan kondisi itu kemudian belum tentu gitu. Seperti Imam Ghazali yang lalatnya minum tintanya yang kemudian digambarkan bisa, yaitu wallahu a'lam. Ya, jadi saya kira kita lebih baik berpegang kepada ajaran di dalam Al-Qur'an, berbuatlah kebajikan sebanyak-banyaknya dan bersegeralah mohon ampunan kepada Allah. Dengan cara itu mudah-mudahan akan menjadi orang yang pantas diberi pahala surga.